Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fuad Indra Setiawan atau kalau di online biasanya sering dipanggilnya Bang Fuad gitu ya, Bang Fuad. Ya, mohon maaf kebetulan malam hari ini saya agak agak bindeng ini suaranya, agak serak karena beberapa hari yang lalu memang lagi batuk ya sampai sekarang lagi agak batuk. Cuma karena saya melihat malam hari ini cukup ramai ini pesertanya dan makin malam kayaknya makin ramai jadi bisa memberikan saya lebih semangat lagi nih untuk presentasi pada malam ini sekaligus sharing sama teman-teman semua. Nah, malam ini ada juga Coach Tahir nih dari founder Akademi Dropshipper Indonesia. Selamat malam Coach Tahir atau Pak Tahir yang hampir setiap malam Assalamualaikum Mas, sehat berbagi Mas? ilmu dengan kita semua. Sehat Pak Tahir? Alhamdulillah sehat selalu. Saya bahagia lihat jenengan Oke. fresh gitu, saya jadi ikut Iya. nambah bahagia. Iya, iya, iya. Saya yang kurang fresh ini suaranya, Pak. Gak Beberapa hari ini apa-apa. memang agak parah ini suara saya. Eh, Ya lagi diuji, lagi Semoga diuji. lekas sembuh lah. Amin, amin, amin. Oke. Jadi malam hari ini kita akan sharing ya, lebih ke sharing, lebih ke diskusi bagaimana caranya membangun jaringan reseller, terutama jaringan di luar negeri. Jadi bisnis kan makin lama yang kita inginkan itu kan makin besar ya. Nah, gimana sih caranya nanti membangun jaringan dari luar negeri? Terus gimana sih caranya teman-teman yang di luar negeri ini bisa menjalankan bisnis, mungkin sambil juga bekerja di luar negeri. Nah, nanti kita akan nantikan beberapa materinya, juga kita akan undang beberapa teman-teman yang sudah menjadi ya reseller atau pengusaha yang ada di luar negeri supaya nanti bisa memberikan apa ya semacam masukan, motivasi, bahkan insight untuk kita semua gimana cara mengatur waktu. Biasanya kan kalau kita bisnis, kalau kita jualan apalagi online itu seringnya banyak yang punya keluhan nih. Keluhannya satu nggak bisa konsisten, yang kedua itu nggak bisa ngatur waktu. Nah, ini gimana sih teman-teman yang kerja di luar negeri yang punya kegiatan yang seabrek gitu kan. Apalagi konon katanya teman-teman saya yang di luar negeri itu jam kerjanya itu bisa dibilang ya 24 jam gitu. Tiap hari Senin sampai Minggu itu kerja, nggak ada hari liburnya. Nah, gimana sih caranya mereka untuk ngatur waktunya nanti kita akan sama-sama bahas di malam hari ini. Nah, ini ada Mbak Kalim Muromah. Mbak Kalim atau Mas ini ya? Ada Mbak Ike, gimana kabarnya Mbak Ike? Terus ada Mbak Vina, ini juga nanti akan jadi pemateri kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat kedatangan teman-teman yang lainnya yang pada malam hari ini bisa hadir di Zoom yang diadakan oleh Akademi Dropshipper Indonesia. Nah, walaupun malam ini itu masih tergolong hari libur ya, karena kemarin kan Natal, nanti dilanjut tahun baru, tapi sangat antusias untuk menyimak Zoom pada malam hari ini. Gitu ya, Pak Tahir. Pak Tahir nggak liburan nih? Nggak liburan? Liburannya nanti awal Januari aja. Oh, oke, oke. Sip, sip. Kalau saya liburannya cuma deket-deket aja sih. Cuma untuk nyenengin anak gitu. Iya. Soalnya Soalnya kalau lagi kayak cucunya gini, besar aku juga ini. tuh ini Mas, jadi base camp. Jadi Oh adik-adikku gitu. itu pada datang ke Jogja gitu, rame. Jadi Oh iya, iya, iya. pas lagi liburan kayak gini, jadi tuan rumah dulu. Nanti pas lagi udah sepi, itu baru jalan. Oh, tuan rumah Pak Tahir ya. Di keluarganya nih yang paling apa? Yang paling dituakan gitu ya? Ya, ya. Oh iya, oke, oke, oke. Ya biasanya kalau yang paling dituakan itu mereka sowan ke rumah kita gitu ya. Yang dituaan, yang tua gitu aja nggak apa-apa kok. Yang ketuaan. Ya saya nggak enak kan ngomongnya kan kalau yang dituakan kan berarti yang lebih Belum tentu tua. dihormati gitu kan istilahnya.
Kalau orang tua, mohon maaf masih ada, masih sehat Pak Tahir? Masih ada satu di Jogja sini. Oh, masih ada Masih ya, ada. alhamdulillah. Berarti masih, biasanya kan orang tua kalau masih ada itu adik-adiknya juga masih rutin datang ya. Iya. Kadang-kadang udah nggak ada, ya paling ke rumah kakaknya gitu, ke Jogja apalagi sambil liburan. Ya Nah, resikonya orang Jogja tuh begitu. Kalau pas musim libur kita nggak bisa keluar-keluar karena saudara-saudara ya. biasanya itu malah justru pada ke sini. Kalau pas nggak libur Pada panjang main ya. gitu, baru kita kemana. Oh, oke. Ya. Nah, Lagian kan kalau kita kan bisa setting sendiri liburannya mau kapan gitu. Nggak usah nunggu libur panjang, nggak usah nunggu tanggal merah. Pengen libur aja. Iya, betul ya. Ya kalau yang namanya pengusaha itu waktunya kita yang menentukan teman-teman, bukan kita yang ikut perusahaan. Saya dulu juga mantan seorang pegawai, jadi apalagi saya itu dulu kerjanya di luar Jawa ya, di Sumatera Utara. Jadi kalau saya mau pulang kampung itu paling setahun cuman ya 3 kali itu udah mentok itu. Nah, karena kan ada batas cuti juga kan, cuti cuma 12 hari, kemudian biaya untuk pulang pergi kan juga lumayan gitu kan, harus pakai pesawat 2 kali dan segala macamnya. Karena saya kan bawa semua keluarga gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kan ya lebih bisa kita atur sendiri itu enaknya. Kalau kita usaha sendiri itu enaknya seperti itu. Pak Tahir juga merasakan kan dulu waktu masih pegawai ya, rasanya gimana? Iya dong, 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah berbeda lah. Baik, nah, harapannya teman-teman nih yang di sini kita sharing-sharing nanti. Siap. Di sini juga kita ada Mbak Vina Nafiza. Gimana kabarnya Mbak Vina? Alhamdulillah sehat Kang Fuad. Oke, Mbak fresh. Vina juga sangat Gerimis ini. fresh malam hari ini. Oh, gerimis ya? Iya, habis hujan tadi sore. Suara saya kecil. Iya, diangkat dikit memang agak serak ya, jadi bentar. Ya, selain suara saya serak, suara saya agak serak, jadi kurang maksimal ini suaranya. Tapi insya Allah masih jelas ya, Jelas. Karena ini malam ini alhamdulillah sih udah 70% ini. Kalau kemarin 2 hari yang lalu ini udah sama sekali nggak bisa keluar suara saya. Terus kemudian ada tamu kita malam hari ini, Mbak Ayu, udah masuk belum ya? Mbak Ayu, mana Mbak Ayu? Tadi kayaknya konfirmasi saya udah masuk ini. Nah, ini udah masuk, cuman mungkin open mic. Oke, Mbak Ayu itu. Wah, belakangnya itu ada pohon Natalnya ya. Jadi makin kurang lampunya nih. Kurang lampunya yang terang. Saya matikan, lampunya saya matikan. Oh, lampunya dimatikan. Oke. Padahal kalau lampunya nyala lebih meriah Mbak Ayu di Singapura sana. Terus yang satu lagi siapa Mbak Vina? Mbak Syifa. Di Taiwan. Masuk belum ya? Syifa. Masih off cam gitu. Mbak Syifa ya. Oh ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Syifa. Ini ada juga salah satu tim dari Taiwan Mbak ya? Dari Hong Kong. Oh dari Hong Kong. Oh dari Hong Kong ya. Ya satunya dari Singapura, satunya dari Hong Kong. Dan nanti juga insya Allah akan berbagi cerita, akan berbagi inspirasi, juga berbagi ilmu kepada kita semua tentang bagaimana sih caranya menjalankan bisnis walaupun sambil kerja di luar negeri gitu kan. Ya, otomatis kalau di luar negeri kan orang-orangnya juga beda, culture-nya beda, kebudayaannya beda. Jadi beda lah sama di Indonesia sini. Kalau di Indonesia mungkin jam 7 malam, apalagi saya di kampung gitu kan,
itu udah pada tidur orangnya. Kalau di luar negeri sana mungkin sampai malam hari masih rame gitu ya Mbak Ayu. Suaranya Mbak Ayu belum kedengeran suaranya? Ya coba sekalian cek suara dulu. Udah boleh? Oh, oke. Udah ada suaranya. Mbak Siva, suaranya Halo. coba cek. Jelas. Oke. Sudah jelas ya. Iya. Oke, semuanya sudah jelas. Ya. Nah, gimana Pak Tahir, kita mulai? Ayo, bismillah, monggo dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Zoom membangun jaringan reseller luar negeri bersama Akademi Dropshipper Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan para narasumber kita. Yang pertama Pak Tahir Wibowo selaku founder dari Akademi Dropshipper Indonesia. Terus kemudian saya sendiri, Fuad Ilya Setiawan, salah satu pemateri pada malam hari ini. Terus kemudian Mbak Vina juga pemateri malam hari ini. Juga teman-teman kita yang dari luar negeri nih, ada Mbak Ayu dari Singapura, kemudian Mbak Siva Lestari dari Hong Kong. Yang insya Allah nantinya akan sharing-sharing sama kita tentang bagaimana sih cara menjalankan bisnis dari luar negeri gitu. Ini katanya suara saya kok kecil ya? Emang kecil atau gimana ya? Dinaikin anunya apa namanya handsfree-nya itu loh. Volumenya. Ya, yang itu kan menggantung di bawah dagu. Kalau di bawah dagu dia suaranya kecenderungannya nggak keras. Ini apa? Oke, udah keras? Udah. Apa? Udah keras ya? Ya. Iya, suaranya kecil. Oke. Oke, baik. Mungkin dari siapa lagi? Siapa dulu nih? Dari Pak Tahir dulu mungkin silahkan membuka untuk sesi Zoom malam ini. Baik, terima kasih Mas Fuad atas waktunya dan teman-teman yang sudah merelakan waktu, menyisakan meluangkan waktu, energi, pikirannya pada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tahir Wibowo, founder dari ADI, Akademi Dropshipper Indonesia, yang saya domisilinya ada di Jogja. Jadi Jogja itu kota yang menurut saya kota paling enak ya. Saya menyesal nggak dari dulu pindah ke Jogja. Jadi saya 17 tahun di Jakarta, terus 2015 masuk ke Jogja dan sekarang sudah memasuki tahun ke-6 ya. Baik teman-teman, Bekasi hadir. Wah ya. Boleh dong yang dari kota-kota mana aja, boleh silahkan ketik. Yang dari luar negeri boleh silahkan. Sambil saya pengen tahu nih, yang dari luar negeri ada berapa juta orang nih. Wes. Nah, Sukabumi, Batang, Surabaya, Bekasi, oke. Kebumen, Ponorogo, Ciamis, Malang, Jakarta, Kediri, Purbalingga, Jember, Samarinda, Cimahi, Bandung. Oke. Yo, monggo yang lain sambil absen, yang luar negeri boleh langsung masuk. Temanggung, Biren itu Aceh. Brebes, Bandung hadir, Mbak Sri Rusmini. Kediri, Mbak Arsa. Kediri, Mbak Farida Resen, Ungaran, monggo. Nah, Lampung, baik. Sambil berjalan ya, jadi teman-teman, ADI itu Akademi Dropshipper Indonesia, itu terlahir sekitar bulan Juni 2021. Nah, 2 bulan itu orderan tetap masuk. Tim itu maksudnya malah yang mengompori saya, ayo Mbak Vin, Zinifanya dimainkan lagi, maksudnya diaktifin lagi gitu. Terus akhirnya
menemukan semangat baru itu di bulan November. Saya aktif lagi, saya amati gimana ini nanti pola jualannya ya, terus gimana nanti strateginya, saya tanya lagi ke pusat, saya bangun komunikasi lagi ke pusat, pas itu ke Mbak Nova ya, Mbak Nova gimana ya, ini saya mau aktif lagi, saya mau ini saya nanti triknya gimana, saya posisinya seperti apa, saya dijelaskan Mbak Nova secara detail, akhirnya saya bikin strategi, terus saya memutuskan, oh kalau saya main dengan tim lama, kayaknya kurang hot nih, gitu ya. Terus akhirnya saya buat strategi, bikin tim baru. Saya bikin kolam baru, yang intinya berusaha memancing anggota tim baru. Dan alhamdulillah sekarang berjalan, mulai dari sejak saya aktif lagi itu, sudah puluhan tim yang bergabung, dan alhamdulillah di luar apa ya bayangan saya setelah tim saya ikut sebulan jago jualan, terus ini lanjut ikut SRL, terus tim pusat itu juga diberi kolam untuk membuat sebulan jago jualan basic yang diperuntukkan untuk tim umum yang tidak harus jualan Zinifa, itu juga sangat efektif sekali. Salut untuk Akademi Dropshipper yang benar-benar memberikan ruang belajar untuk seluruh timnya, bahkan yang bukan tim saja dibuatkan wadah. Nah, terus saya juga mau cerita lagi, kenapa sih kok saya itu sampai yakin mau jualan Zinifa? Jadi karena benar tadi kata Coach Taher, jadikan produkmu itu solusi buat orang lain. Nah, Zinifa itu jadi solusi untuk saya sendiri dulu, saya pribadi. Jadi awalnya kan saya coba-coba, kalau kayak di TikTok kan gitu ya, awalnya saya coba-coba, kok jadi enak gitu, kok bikin ketagihan gitu ya, kok muka saya lebih enak gitu. Jadi memang Zinifa itu pertama jadi solusi untuk saya sendiri yang nggak mau ribet, karena jujur sebelumnya saya sudah pakai produk skincare yang ada banyak tapi endingnya kadaluarsa, karena saya males lah, karena mau tidur itu karena ribet ya, karena saya ingat itu ada 4 atau 6 produk yang harus saya pakai dalam sehari semalam itu. Wah, dengan kerempongan saya punya 2 anak kecil, terus ngurusin, masih mengajar juga, masih ngurusin rumah, dan itu nggak sempet. Nah, jadi Zinifa itu jadi solusi bagi saya, dan memberikan solusi mulai dari yang pertama itu praktisnya, itu praktis banget, dan jadi solusi banget untuk emak-emak yang mau glowing dengan bukan kilat ya, tapi dengan bahan yang 100% alami, tapi hasilnya pun juga nyata seperti itu. Dan enaknya lagi juga ini tuh Zinifa bisa dipakai untuk semua kalangan tadi ya, yang dikatakan Kang Fuad, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, bisa untuk remaja, dewasa, anak-anak. Nah, kemarin saya closing sama emak-emak, salah satu tetangga dekat rumah. Dia langsung tanya, "Tante, ini bisa untuk itu ya, remaja ya?" "Bisa banget Tante," gitu. Nah, akhirnya Zinifanya dipakai sharing bareng anaknya yang masih remaja itu. Nah, selain itu, yang paling enak banget itu memang Zinifa itu nol modal. Saya selalu menekankan ke tim, kepada orang-orang baru, ketika promosi pun saya menginfokan kalau Zinifa ini bisa join tanpa modal, karena memang beberapa skincare itu ketika ada orang yang mau join itu harus pakai modal. Pokoknya top banget untuk Zinifa. Dan satu lagi, base supplier itu benar-benar ada banget di Zinifa. Saya juga banyak belajar banget di Zinifa, Coach Taher, Kak Nova, sama adminnya itu benar-benar fast respon banget. Apalagi untuk admin yang menerima orderan itu juga fast respon. Kak Nova pun sebagai admin yang handle sebulan jago jualan, sebulan super reseller itu juga fast respon banget, dan semua konten-kontennya pun lengkap, ada di Telegram, grup WA, kemudian konten untuk tim penjualan juga lengkap, di-share setiap hari, mulai dari foto sampai caption itu juga disediakan, bukan caption, tagar, itu kalau untuk Instagram. Jadi benar-benar memang Coach Taher ini menyediakan sebuah wadah yang mengajak orang-orang itu tidak sekedar jualan, tapi juga memberikan ilmu bagaimana bisa berjualan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja dari saya, Coach Taher.
Wih, makasih Mbak Vina. Mbak Vina, dengar-dengar Mbak Vina kan timnya udah mulai banyak nih. Mbak Vina mau sharing bangun tim atau biar timnya yang sharing? Ayo, pilihannya ada dua nih. Kalau Mbak Syifa itu salah satu tim saya sih. Kalau saya bina timnya apa ya? Saya bina timnya itu sih Pak, lebih ke kalau status lebih ke personal branding yang saya bangun. Untuk trust dari orang-orang. Jadi karena saya Palu Gada, jadi memang yang saya branding di sosial media itu bukan produk, bukan tapi produk, orangnya. lebih ke personal brandingnya. Jadi membuat lead magnet agar orang mau ikut kita. Yang penting kalau bangun tim itu bangun bonding dulu dengan tim kita Pak. Nanti kalau misalnya mereka nyaman, kita mau buka peran apapun itu biasanya ngintil gitu. Itu kalau saya Pak. Ya, yang penting dibangun personalnya dulu ya. Personalnya dulu dibangun menjadi orang yang dipercaya, orang yang amanah, orang yang peduli dengan orang lain, ya, orang yang selalu ingin bertumbuh, kayak gitu kan. Itu akan jadi magnet gitu ya. Benar banget Pak Tahir. Dan itu ada loh di materi SDG dan SRL. Ya dikit-dikit. Nah, Mas Fuad tadi janji nih sebelum nanti Mbak Syifa masuk, Mbak Syifa itu temennya Mbak Vina. Mas Fuad janji katanya mau naikin Mbak Ayu. Iya Ki. Ya oke. Mbak Ayu naik ya. Kebetulan Mbak Ayu ada di bawah saya kalau di tampilan Zoom ini ada di bawah saya gitu. persis. Ya. Nah, Mbak Ayu udah siap? Pohonnya udah dinyalain belum? Assalamualaikum. Oke, tes suara dulu. Waalaikumsalam. Tidak boleh suara saya? Oke, ya, kedengeran. Saya kalau dengar suara Mbak Ayu ini jadi keingetan film Upin Ipin itu. Karena gaya bicara Mbak Ayu ini khas banget gitu. Khas Melayu. Jadi di setiap khas Melayu. Jadi di setiap Zoom di komunitas saya yang lain juga udah terkenal ini Mbak Ayu dari Singapura, Ayu Singapura. Jadi kalau secara personal branding saya kira sudah sangat kuat itu di komunitas-komunitas yang berkaitan dengan jualan online seperti itu. Nah, mungkin biar nggak berlama-lama kita, nah silakan Mbak Ayu perkenalan dulu mungkin ya. Dan lanjut menceritakan tentang ya pengalamannya sebagai seorang penjual online, terus gimana sih cara ngatur waktunya gitu, jualan online seperti apa. Biasanya kan mama itu bilangnya suka, saya ribet, saya nggak bisa konsisten dan segala macamnya. Nah ini kok Mbak Ayu bisa membangun bisa bekerja, sekaligus bisa berbisnis, dan lain sebagainya, itu triknya itu apa sih gitu. Silakan Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Kebetulan saat ini saya bekerja di Singapura sebagai TKW. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Zinifa memberi kesempatan kepada saya untuk malam ini bisa bertemu dengan teman-teman di Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Pak Tahir yang sudah membimbing dan membina, mendampingi saya di Zinifa. Dan juga untuk mentor-mentor yang sudah berbagi ilmu kepada saya. Dan juga kepada Adi, Akademi Dropshipper yang sudah memberi wadah yang sangat luar biasa untuk khususnya saya yang di luar negeri tapi tetap bisa belajar dengan teman-teman di Indonesia. Sedikit cerita dari saya ya tentang pengalaman saya. Saya berbisnis online, mengenal bisnis online itu sejak Oktober 2019. Namun saya belum menjalani secara full dan
saya menjalani secara full ke dunia bisnis itu Maret 2020. Waktu itu saya ikut kelas online karena saya memang masuk di sebuah komunitas, dan di situ saya berjumpa dengan Bang Fuad. Jadi pertama kali saya masuk dunia online itu kenal dengan Bang Fuad, dan juga bergabung sebagai tim Bang Fuad. Saya saat itu dengan Bang Fuad banyak brand, banyak produk yang saya ikuti. Mungkin salah satunya fashion dan ada yang lain-lainnya. Sebelumnya saya belum mengenal ya apa itu bisnis online dan gimana cara maininnya. Ya, cara maininnya, cara menjualnya saya tidak tahu. Saya memang benar-benar dari nol, benar-benar belajar dari nol. Saya bergabung di produk apa itu? Di produk fashion dengan Bang Fuad itu, mungkin saya banyak tanya ke Bang Fuad, Bang ini caranya gimana, Bang Wu ini gimana, banyak tanya banget dengan Bang Wu. Dan setelah itu Bang Wu kasih tahu saya kan kalau namanya bisnis itu pasti pakai modal. Dan pada saat itu Bang Wu menjelaskan kalau bisnis itu nggak usah pakai modal, cukup ada kemauan itu bisa. Nah, selang sudah berjalan beberapa bulan, saya sudah memahami cara bisnis online itu seperti ini, cara menjualnya seperti ini, cara bangun tim seperti ini. By the way, kalau boleh nanya Mbak Ayu, yang pertama nih, saya kaget ternyata Mbak Ayu itu asli Pati ya? Iya, saya Pati. Oh, saya pikir kalau face-face-nya itu kayak face-face apa namanya? Timur ya, face-face Timur. Oh, ternyata Pati ya. Masya Allah, itu kan apa? Saya Jawa asli, Pak. Oh, Jawa asli, Pati, Masya Allah ya. Mbak Ayu, nah triknya mengatur waktu kan kalau di dunia bisnis online gitu kan ada posting pagi, siang, sore, atau mungkin postingnya itu pas kapan gitu. Nah itu cara bagi waktunya gimana tuh Mbak Ayu? Ya, baik Pak. Mungkin sama ya teman-teman, waktu kita sama 24 jam, dan kesibukan kita tidak sama ya, kesibukan kita berbeda. Tapi waktu untuk istirahat saya paling sedikit, mungkin 4 jam, 5 jam waktu sehari. Istirahat saya. Ya. Masya Allah. Saya tidur mungkin agak lambat ya Pak, pukul 1 lebih. Mungkin begini Pak, yang berkali-kali saya coba ya, kayak bagaimana saya mengatur waktunya untuk berjualan gitu. Sebelum tidur saya mempersiapkan apa yang harus saya lakukan besok pagi setelah bangun pagi. Misalkan saya bangun pukul 5. Pukul 5 kadang saya belum bisa pegang handphone karena mungkin karena saya di sini jaga nenek, jadi saya harus urus nenek dulu atau apa. Tapi semalam kan sudah saya siapkan. Saya pagi pukul sekian saya posting gambar. Pukul sekian saya posting gambar. Jadi malam sudah saya siapkan. Setelah selesai kerja gitu, saya menyiapkan konten-konten untuk besok pagi. Yeah. Misalkan saya pukul 5 belum bisa pegang handphone. Kapan saja, bila saya bisa pegang handphone,
saya Langsung sempatkan posting. 5 menit. Ya, saya sempatkan Oh. berapa menit. Jadi Sehari berapa kali posting, Mbak, kalau boleh tahu? kalau untuk Facebook, Mainnya di mana aja? saya main di Facebook, WA, IG belum maksimal, tapi yang tentu maksimal WA dengan FB. WA dan FB, boleh, baik. Biar tambah seru, Mbak Ayu, masih banyak pertanyaan dari saya sama beberapa teman yang masuk di WA ya. Kalau kita panggil Mbak Siva, gimana enaknya nih? Mbak Siva, halo, assalamualaikum Mbak Siva, apakah sudah online? Halo Pak Tahir. Halo. Hai Mbak Siva, Mbak Vina izin ya Mbak Iya. Siva tarik panggung ya. Di panggung, Mas. Mbak Siva, dengar-dengar Mbak Siva ini jaraknya itu sekitar 4 jam dari Jogja, betulkah? Iya benar. Mbak Siva di mana? Kalau boleh tahu, silakan perkenalkan Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Tahir, juga tim ADI, IRM, juga teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, ya. Terus Facebook saya Siva Lestari. Jadi teman-teman itu manggil saya Mbak Siva. Oh. Gitu. Sebenarnya Siva itu adalah anak saya. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Saya jualan online sudah dari 2019. Sebentar, teman saya lewat. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Saya jualan online tahun 2019. Itu masih belum tahu gimana sih cara jualan online. Cuman nge-share gambar, terus 1 bulan, 2 bulan itu belum laku sama sekali. Nah, di situ saya itu kepikiran nggak mungkin deh kalau nggak ada ilmunya gitu loh. Pasti ada ilmunya ini. Gitu. Waktu itu terus saya scrolling di Facebook, itu ada namanya, ada kelas cover selling kalau nggak salah. Nah, di situ saya belajar kelas cover selling. Mungkin seangkatan dengan Mbak Vina ya. Pertama kali ikut cover selling lah. Di situ saya mulai tahu, oh gini loh jualan online tuh, oh gini loh jualan di Facebook tuh. Ternyata Facebook itu bukan hanya untuk jualan, ternyata untuk silaturahim, mencari teman, mencari keabsahan teman-teman di media sosial, bukan jualan terus kayak gitu. Akhirnya mulai aktif 2020. Itu sudah tahu caranya jualan online. Nah, kesibukan saya mungkin di sini, di yang akhir ini kan saya 6 tahun di Hong Kong. Nah, saya juga kalau setiap minggu libur saya itu saya gunakan untuk ikut beberapa komunitas Hong Kong. Saya seorang ikut jaringan buruh migran yang sering demo itu di jalan-jalan. Oh itu. Iya. Yang itu selalu yang jadi motornya Mbak Siva? Bukan. Saya anak buahnya. Saya ikut membantu kawan-kawan memperjuangkan hak-hak buruh migran. Jadi kalau teman-teman di sini kalau ada masalah sama majikan, sama agen, itu tahu bagaimana mengatasinya. Cara jalan keluarnya bagaimana, kita tahu. Dan memberi pendampingan khusus kepada kawan-kawan yang di sini. Terus cara buat paspor gimana gitu. Membantu kawan-kawan lah secara sukarela gitu. Ya, terus yang tahun keempat saya juga ikut sekolah di sekolah terapi body medicine, BSM itu sekolah terapinya orang Cina. Jadi saya sekolah juga, waktu libur saya gunakan untuk sekolah juga. Jadi penuh, maksudnya nggak ada waktu kosong libur.
kok bisa terus akhirnya sukses jadi pengusaha online, gimana ceritanya? Gimana cara bagi waktunya? Lah di Kalau sini Mbak Ayu tadi kan malam-malam ya, nyiapin apa? karena banyaknya komunitas ini, akhirnya banyak sekali database yang saya dapat, Pak. Kadang kita di Mission atau di Mover itu kita sebagai PJ, di situ ada training, kayak training P3K, kayak gitu kan, database-nya kan PJ-nya saya banyak database dari kawan-kawan ini, dari kawan-kawan terapi, JBMI, itu banyak banget. Nah, dari situ teman-teman tuh banyak yang maksudnya teman-teman di sini itu juga takut kalau membeli barang itu kepada orang yang tidak dikenal gitu loh. Oh ya. Nah, dari situlah akhirnya database saya itu benar-benar target market saya. Nah, bagaimana mengatur waktunya? Kalau itu sama mungkin saya sedikit kadang saya tulis, tapi waktu postingnya itu saya nggak pasti, soalnya kadang pas jam 7.30 kadang kita masih kerja bangun pagi kayak gitu, kadang masih ngurusin nenek atau gimana kayak gitu. Yang 2 tahun ini lebih enak ya kerjanya, yang dulu itu lebih kerjanya 2 rumah, orangnya 10, bahkan lebih, banyak banget, tapi ya tetap bisa terus jualan online gitu. Masya Allah, ya. Gitu. Jadi kalau pas kita ada orang order, kadang kita belanja ya Pak. Ada orang order, pas kita balasnya waktu belanja. Jadi kita bawa belanjaan sana sini, terus kita sambil ngechat sambil jalan. Oh iya Mbak, mau beli apa? Oh iya Mbak, ada barangnya. Saya cek dulu ya. Gini lah, kayak gitu. Inspiring ya. Saya sambil membayangkan loh, betapa sibuknya ya Mbak Ayu, Mbak Siva di sana. Tapi di sela-sela kesibukannya itu masih gitu loh, masih bisa gitu loh. Iya, insya Allah kalau kita tuh walaupun sesibuk apapun, serepot apapun, kalau kita menjalaninya secara ikhlas, yakin insya Allah tuh bisa jalan. Mantap. Makasih banget Mbak Siva. Ke Mbak Ayu nih, Mbak Siva jangan pergi dulu ya. Mbak Ayu kan tadi saya sempat dengar tuh dari Mas Fuad, barangnya dari Indonesia, yang jualan di Singapura, tapi yang beli di Indonesia juga gitu loh. Lah ini target marketnya emang teman-teman di Facebook atau apa itu Mbak Ayu tetap banyak orang Indonesia gitu? Atau gimana? Iya Pak, iya. Saya dulu waktu pertama kali kenal online kan saya masuk di komunitas di grup WA. Lalu saya di situ saya mungkin saling save nomor gitu kan awalnya. Lepas itu saya banyak save nomor-nomor dan kurang tahu juga ya mereka macam tertarik dengan saya. Jadi saya buat status buka open reseller ini gitu. Mbak saya ikut gitu. Jadi saya pun nggak tahu, mungkin jadi perkenalan waktu di suatu komunitas dan lalu mereka mengenal saya begitu. Tapi itu orang Indonesia atau memang orang Indonesia yang domisili di luar negeri? Kebanyakan kalau tim saya orang Indonesia, tinggal di Indonesia. Wow, Masya Allah, keren. Nah, kalau ke Mbak Siva nih, Mbak Siva ini target marketnya memang orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong, ya, atau orang Hong Kong, atau orang Indonesia yang ada di Indonesia? Saya target marketnya orang Indonesia sama buruh migran yang ada di Hong Kong. Tapi ya ada juga yang konsumer saya itu di Taiwan juga ada, di Singapura juga ada. Gitu. Bahkan di Singapura juga? Ada. Kok bisa ya? Wah, Masya Allah, keren. Nah, harapan atau planning ke depannya ini di 2022 ini kira-kira mau seperti apa, Mbak? Supaya teman-teman lebih menginspirasi. Saya kepikirannya begini loh. Sedang posisi bekerja di luar negeri dengan berbagai kesibukannya, tapi masih punya waktu dan growth. Artinya growth itu bertumbuh dan bagus gitu loh. Itu kan
seperti apa ya? Seperti pecut untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Meleo gitu loh. Apa? Jadilah sesuatu. Gitu Mbak. Monggo Mbak. Siapa dulu ini? Saya dulu ya. Mbak Siva. Sekarang gini, Mbak Siva sama Mbak Ayu tung ting tas batu gunting. Silakan yang siapa Ya. dulu, Bro? Kalau saya nanti kalau saya resign sudah pulang ke Indonesia, saya itu punya outlet sendiri dan tujuan saya kalau kerja nanti di dekatnya rumah ibu saya. Jadi nanti kalau ibu saya sudah tua, saya sendiri yang bisa merawat ibu saya. Masya Itu Allah, goal amin. saya. Oke. Itu karena pertempatan ibu saya tempatnya kan agak di kota gitu. Saya ikut suami di desa walaupun kita jauh, insya Allah kita selalu bisa nyambangi ibu saya. Itu yang tujuan utama saya. Amin, amin. Semoga tercapai, Mbak. Amin. Terima Mbak, boleh kasih. tahu nggak di kota mana sih? Saya dari Ponorogo. Oh, Ponorogo, boleh. Iya. Ya, oke, makasih Mbak Siva jawabannya. Sekarang Mbak Ayu, apa Mbak Ayu resolusi 2022 dan harapan? Harapan saya 2022 itu saya mempunyai pendapatan yang lebih dan saya bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Sip. Memberi manfaat untuk orang banyak. Jadi terhadap jaringannya itu memperkaya mereka gitu ya. Ya menumbuh kembangkan. Oke, clear. Oh iya. Thank you, Mbak. Sedikit sharing ya kemarin Boleh. itu waktu ini tentang Geneva. Sebenarnya saya itu korban dari Geneva juga gitu. Ini korban Saya, positif negatif. Iya, benar. Dulu saya itu ada bekas jerawat di sini. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang gitu. Jadi dan saya itu ikut di SJJ ini itu pertama waktu ada pelajaran personal identity, ya kan? Itu yang terakhir. Ya. Waktu mendengarkan itu, wah ini lumayan. Kosnya juga oke. Semuanya karena sebelumnya juga yang saya tahu itu personal branding. Jadi personal branding itu tentang kita siapa. Oh, saya itu bermigran, ibu rumah tangga kayak. Kalau personal identity itu kan karakter kita, maksudnya kita yang amanah, yang bisa dipercaya oleh banyak konsumer kayak gitu. Sepengetahuan saya ya. Di situ beberapa konsumer saya alhamdulillah sudah personal identity dan personal branding ini sudah saya bangun sejak pertama saya jualan online kayak gitu. Kita sebagai penjual itu walaupun kerja lebih sedikit nggak apa-apa, yang penting memberikan kepuasan tersendiri buat konsumer itu. Dan sekarang saya kan saya jualan palu ganda juga, yang perabot, Geneva sama fashion. Memang kalau di Hong Kong itu saya memilih barang yang premium, yang benar-benar berkualitas. Dan saya kalau fashion itu sudah oke. Geneva ini kemarin tuh terapi ada, saya hari Minggu kemarin itu saya nerapi orang. Nah waktu itu kan saya ambil paketan. Nah, itu kan ada paketan dari Indonesia promo kemarin. Nah, waktu itu saya sudah menerapi satu orang. Nah, itu ganti temannya. Dan di situ kan di sela-sela itu saya ada konsumer saya yang menunggu di MTR lah. Di situ setelah selesai saya kembali lagi, kan masih ada satu pasien nih. Nah, waktu itu saya buka itu paketan. Lah, yang mau terapi itu tanya gini, Mbak Siva jualan online ya? Saya bilang, iya, jualan apa Mbak? Saya jualan perabot, fashion, juga skincare. Sekiranya apa? Nah, saya bawa, botolnya itu saya bawa keluar. Memang saya sengaja nanti saya sore mau jalan-jalan, sengaja saya bawa, terus saya gitu. Nah, sekarang jenengan cuci muka dulu Mbak, terus dicoba deh sebentar, ditata sebentar.
Terus mbaknya tuh bilang, enak mbak. Lah, dia kan itu ada bekas jerawatnya juga. Terus saya langsung masker saya buka. Ini loh mbak, saya dulu juga. Ya, baru saya pakai 2 bulanan lah. Alhamdulillah sudah berkurang. Orangnya langsung memberi uang, mbak saya beli ya. Padahal itu punyanya orang. Oke, ya nggak apa-apa mbak, ambil aja. Nanti yang temannya kan masih itu di pengiriman selanjutnya. Nah itu nanti yang nunggu ambil paketannya di minggu tanggal 2 ini nanti kita over, maksudnya kita kasih yang nanti gitu. Langsung dikasih. Memang kalau pengiriman di sini, masalah pengiriman ya teman-teman. Kalau pengiriman, kalau di Hong Kong ini saya menggunakan yang agak murah. Jadi kasihan para konsumernya kalau mahal. Itu ada yang 1 kilo 28, ada yang 32, ada yang 35. Saya pilih yang 28. Ya yang 28 itu kayak Amanah Express. Mungkin di Indonesia ada beberapa tempat cabang di Indonesia. Kayak Amanah Express, Aan Express, apa lagi ya? BCE itu 28 1 kilo itu kalau di kota. Beda lagi kalau di luar daerah kota. Memang saya nggak jauh dari kota. Jadi harganya ya agak miring lah. Nanti kalau di daerah yang lebih jauh lagi, makanya itu beda lagi tarifnya. Beda harga. Iya, Banyak kadang bedanya. Lumayan Pak, kadang sampai $5. $5 itu kalau dikuruskan ya hampir 9.000. Ya. Kan lumayan gitu loh. Nah, di drop 1 titik aja Mbak, terus nanti ketemunya offline. Oh, iya, yang kalau biasanya kalau mereka yang jauh, saya suruh ambil sendiri kan saya yang ini sambil yang jalan. ikut majikan yang ini kan liburnya kan 2 minggu sekali Pak. Yang teman-teman yang pas liburnya itu saya suruh ambil sendiri di ekspedisi. Jadi saya tidak memungut biaya pengiriman seperti itu. Jadi masalahnya bisa diterselesaikan dengan mudah, teman-teman bisa ambil sendiri kayak gitu. Yes, inspiring. Nah, oke Mbak, thank you Mbak Siva. Mbak, ini kan Mbak Siva ini kan duetnya sama Mbak Vina. Terus Mbak Ayu ini duetnya sama Mas Indra. Mas Fuad. Saya pengen tahu nih, komunikasi jarak jauhnya, bagaimana cara komunikasinya, membangun timnya dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih gitu? Mulai dari siapa dulu? Bang Fu dan Mbak Ayu. Monggo silakan berdua. Monggo Bang Fu. Oke. Sorry, ini batuk lagi ya. Ya, jadi kalau saya kan yang pertama kali itu ada grup grup WA ya. Grup WA itu isinya agen semua, reseller semua gitu kan. Nah, di situ saya ya tiap hari ya menyapa, kadang ya ada lucu-lucuan, kadang ada sell produk dan sebagainya. Artinya lebih kepada membangun kedekatan atau bonding lah, istilah kerennya bonding gitu ya. Membangun kedekatan dulu. Nanti kalau timnya sudah dekat sama kita, insya Allah ya kalau kita misalnya bangun bisnis baru itu timnya akan ngikut juga. Nah terus yang selanjutnya adalah kepercayaan. Jadi selain kedekatan ada kepercayaan. Artinya kita memang menjamin bahwa ketika produk itu sampai di customer dan terus ada masalah, kita juga akan membantu juga gitu. Membantu bahkan mengganti. Karena saya memang setiap cari supplier itu yang mau mengganti juga ketika ada permasalahan di konsumen gitu. Apalagi di Siniva alhamdulillah responnya juga sangat baik. Ketika ada suatu kejadian yang ekstrim, ya saya komplain ke pusat itu untuk diganti. Tapi alhamdulillah sih selama ini kalau di tim saya belum pernah ini kalau untuk Ziniva pengirimannya termasuk cepat, yang kedua aman gitu. Karena selain ada bubble wrap, terus kemudian ada ya packing yang cukup bagus, cukup rapi dan kuat supaya pas barangnya nyampe itu masih bagus gitu. Tapi kalau untuk produk yang lain mungkin ada beberapa yang saya komplain dan ternyata ya bisa dikembalikan gitu Pak.
Ya. Kalau cara berkomunikasi intensnya antara jarak jauh ini kan jarak jauh nih ya. Itu ada trik-trik khusus nggak antara Mbak Ayu dengan Bang Ru? Ya kalau saya sih karena memang sudah kenal cukup lama, jadi kalau misalnya ada masalah ya japri-japriin aja gitu. Ya memang saya membebaskan tim saya WA ya, via WA. Saya membebaskan tim saya untuk japri saja kalau misalnya ada kendala, terus kemudian malu atau ya beberapa alasan lain, mungkin ada orang yang malu untuk japri di grup. Nah, saya berikan kesempatan untuk japri via private message gitu, japri langsung gitu. Kadang kan ada teman-teman leader mungkin yang harus di grup, saya nggak mau terima japrian gitu kan, ada juga yang seperti itu. Kalau saya bebaskan aja. Kalau mau japri ya japri aja, nggak masalah. Oke, thank you Bang Fuad. Mbak Vina, gimana nih hubungan Mbak Vina dengan Mbak Siva? Ini kan kayak hubungan jarak jauh gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau online sih bisa-bisa aja gitu ya. Gimana? Saya pengen denger nih. Kalau saya sama Mbak Siva ya nggak jauh beda sih seperti Kang Fuad tadi. Biasanya via WhatsApp. Kalau Mbak Siva ini lebih sering kita komunikasinya malah lebih seringnya lewat WA pribadi. Kalau di grup lebih jarang. Mungkin karena kesibukan Mbak Siva itu tadi ya yang buka grup aja itu biasanya di sela-sela waktu. Jadi misalnya Mbak Siva ada keperluan apa itu langsung WA pribadi ke saya. Dan bagi saya Mbak Siva menurut saya fast response banget ketika misalnya saya menanyakan, Mbak ini mau dikirim kemana, mau dikirim apa, itu juga Mbak Siva fast response banget. Salut, makanya saya kadang mikir ini gimana kerja tapi kok maksudnya sambil balas chatnya itu juga cepet banget gitu. Dan Mbak Siva ini di tim saya ini memang jadi yang best mitra Ziniva di tim saya dan top banget ini penjualannya. Wush banget ini. Padahal di tim saya termasuknya baru pengenalan produk ini berapa ya? 2 bulan berjalan ini, belum genap malahan. Dan luar biasa ini Mbak Siva. Semoga nanti Mbak Siva ini bisa menginspirasi juga untuk tim yang lainnya, meskipun bekerja di luar negeri tapi semangatnya luar biasa dan strong way-nya itu benar-benar salut banget. Kuat, gitu. Ya karena spiritual. Oke deh, makasih ya Mbak Vina. Mbak Vina nih, harapan kepada Mbak Siva untuk di Hong Kong itu bagaimana Mbak Vina? Monggo Mbak. Kalau harapan saya untuk Mbak Siva, saya selalu menekankan ke Mbak Siva sih Mbak, itu ya pelan-pelan misalnya mulai rekrut tim seperti itu biar Mbak Siva jualannya tidak sendirian dan semakin memperluas jaringan Zinivanya itu. Kan beda ya Pak kalau misalnya kita jualan sendiri tapi dengan tim itu pasti beda nanti jangkauannya. Kalau saya seperti itu. Semangat untuk kita. Ya. Mas Fuad nih, Mas Fuad. Kedepannya pengen seperti apa nih di market Singapura, Malaysia atau mungkin kemana kayak dengan Mbak Ayu nih kira-kira tekannya? Ya oke. Kalau saya sih selalu ngasih saran begini, Mbak Ayu misalnya ini dicoba dulu dropship satu-satu dulu. Kalau misalnya nanti pangsa pasarnya memang besar, ya udah tinggal stok agak banyakan itu di Singapura gitu kan. Dan Mbak Ayu ini kan ada juga beberapa tim yang lain ya. Mbak Ayu memang sudah saya bina juga supaya jangan jualan sendirian. Kalau udah agen, apalagi nanti sudah distributor, itu tugasnya bukan lagi jualan secara langsung, tapi lebih membangun dan membina timnya. Ketika timnya itu bertumbuh, ketika timnya itu merasa ya bisa kita bantu untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal atau besar, itu secara tidak langsung itu kita akan ngikut sendirinya. Jadi nggak usah repot, saya kalau jadi agen diskonnya besar terus saya jualan sendiri, jangan. Malah justru kebalik. Kalau udah agen ya membina timnya, ya timnya ini yang diskonnya lebih besar nggak apa-apa gitu. Karena nanti ikut terseret juga itu harusnya. Kedorong. Ya kedorong. Dan juga Mbak Ayu pernah cerita ini ketika dia mau nantinya ya dalam waktu dekat mungkin akan pulang ke Indonesia, dia bisa mempersiapkan bisnis online ini dengan lebih baik lagi supaya ketika memang sudah
ada di Indonesia lagi, itu udah nggak balik-balik lagi kerja di luar negeri. Artinya bisa kumpul sama keluarga, bisa sama suami, bisa sama anaknya, dan sebagainya. Karena memang untuk bisnis online ini atau bisnis apapun lah yang berkaitan dengan bisnis, yang pertama adalah masalah mindset. Apa sih tujuan kita bisnis? Seperti tadi Mbak Siva, untuk membahagiakan orang tuanya, ibunya kalau nggak salah ya tadi ya. Untuk pulang ke Indonesia terus merawat ibunya. Dan di situ kan pasti butuh keuangan yang bagus ya. Ya dimulai dari sekarang ini. Kalau kita mau punya keuangan yang bagus, karena kita harus mempersiapkan diri. Gak mungkin keuangan bagus datang dengan tiba-tiba, itu gak mungkin gitu. Tapi ada polanya. Kalau di buku TSOW itu kemakmuran bukan kebetulan, tapi ada polanya. Ada pola-pola yang dilakukan untuk kemudian nanti punya penghasilan yang bisa berpotensi besar. Mungkin itu sih. Oke, thank you Bang Fu. Makasih masukannya ya. Jadi Ayu sama itu harapannya nanti ke depannya pelan-pelan mulai merubah cara berpikir dan cara berperilaku. Cara berperilaku seorang leader, seorang distributor, itu seorang agen, itu udah bukan hanya sekedar jualan, tapi justru membangun tim. Bagaimana membuat jaringan kita itu mereka bertumbuh. Saat otak kita itu berpikir bagaimana membangun mereka, maka kita nggak usah berpikir pada diri sendiri pun, diri sendiri akan otomatis terangkat sendiri. Kira-kira gitu. Nah ini juga semoga menginspirasi juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi saya baca ada beberapa pertanyaan lucu-lucu nih ya. Saya bacain ya bentar ya. Dari Mbak Misin Setiawan. Seangkatan sama Mbak Ayu, korban Bang Fuad juga. Nah, itu, aduh, ini Mbak Misin. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Oh, laki-laki. Masya Allah. Ini ternyata Bang Fuad korbannya tidak hanya perempuan, tapi laki-laki ya. Terus berikutnya Mbak Ayu ketemu lagi di sini. Mbak Ayu, Mas Insan nih. Mbak Ayu kalau boleh tahu yang dipersiapkan di malam hari apa juga termasuk mempersiapkan copywriting? Nah ini Mbak Ayu, silahkan jawab Mbak Ayu. Ya baik Pak, terima kasih. Ya saya mempersiapkannya selain gambar, selain konten juga saya membuat membuat copywriting, tapi sebisa saya mungkin kalau untuk produk saya kebanyakan langsung hard selling, tapi setiap harinya saya kalau produk cuma 2 atau 3 kali posting saja, yang lainnya kebanyakan mungkin aktiviti saya keseharian di sini untuk kesehariannya. Ya. Oke, makasih. Jadi tapi maaf Pak, maaf. Tapi kalau untuk saat ini selama saya sudah bergabung dengan Ziniva, karena semua konten-konten sudah disediakan, jadi saya tinggal pindahkan saja ke bank status saya. Jadi gitu. Punya bank status. Bank status itu di mana biasanya? Ditaruh di Note atau apa? Saya buatnya di Telegram. Oh, buat di Telegram. Iya, jadi saya buat hari Senin, Selasa, sampai hari Minggu full. Nah, itu clear tuh kuncinya. Jadi ada weekly activity setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu ada apa aja. Ini kayaknya Bang Fu banget deh. Bang Fu tuh kayak gitu tuh orangnya. Senin apa, Selasa apa tuh rapi banget ya. Menular. Oh. Virus baik itu menular. Masya Allah, Mbak Siva keren. Dari Khairul Indahwati, berarti perempuan ya. Mbak Desi Ambarwati hebat. Bang Fuad cita-cita yang mulia, Mbak. Waduh, Masya Allah ya. Mbak Khairul Indahwati, Masya Allah, strong way-nya Mbak Siva keren. Ya, sepakat. Itu untuk orang tua itu udah wis. Pokoknya kalau udah dapat ridho orang tua, insya Allah ridho, itu enak banget. Apa aja insya Allah yang kita mau dapat. Masya Allah, dari Mbak Dewi Dea. Boleh tahu nama FB-nya Mbak Siva dan Mbak Ayu, pengen belajar dari kalian berdua. Saya nggak bisa membolehkan atau tidak membolehkan. Jadi beliau berdua ada di sini. Jadi silahkan dijawab sendiri. Boleh, monggo. Boleh itu apa namanya? Kalau nggak ada namanya, cuma boleh doang. Gimana nyarinya? Di komen aja mungkin, di komennya Mbak Ayu.
linknya di copy paste. Diketik di komen, boleh. Oke. Ya. Boleh. Jadi Copy jawabannya paste boleh linknya banget. biar langsung di add gitu. Aha, ya. Terus berikutnya Eko Sakti Oktareza, harusnya perempuan. Semoga nggak salah. Logat Mbak Ayu kok Melayu ya, padahal orang Pati. Karena face-nya udah kayak orang Melayu. Nah. Ya Mbak Ayu ya. Mungkin keseharian saya ya, Pak. Saya jaga nenek dan memang majikan saya tuh Melayu, jadi keseharian saya cakap Melayu. Aha. Boleh saya cakap Indo, tapi kalau saya harus logat Indo tuh jadi pelan-pelan. Kudu ingat dulu. Gitu. Ya sudah, jadilah Mbak Ayu apa adanya aja. Saya suka kok pada saat ada di live SRL atau SJJ gitu kan. Mbak Ayu raise hand terus open mic gitu ngomong itu jadi sesuatu yang berbeda gitu loh. Nggak apa-apa Mbak. Ya, jadi, alhamdulillah mungkin saya karena menjaga nenek sudah 5 tahun ya, jadi ikut. Ya, jadi hari-hari kena ngomong dengan nenek ini bahasa sini. Jadi nenek harus ini. Nenek kan harus memahamkan bahasa sini dengan nenek. Ya. Jadi terkontaminasi. Tapi bahasanya saya seneng. Saya yang justru pengen tahu ini dari tadi belum ada yang absen dari Banyumas, Purwokerto. Jadi kalau bahasa Indonesia ngapak juga orang apa-apa gitu kan. Itu masuk ada itu. Yang jadi masalah di Hong Kong nggak ada bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia tetap seperti bahasa Indonesia orang Ponorogo. Iya. Mbak Siva apa ini? Kebanyakan customer saya itu dari Jawa Tengah, dari Kendal, Cilacap, dan teman-teman organisasi itu banyak banget dari luar Ponorogo. Makanya walaupun di sana udah lama, Mbak Siva itu nggak kayak K-pop, tapi tetap masih medok. Iya. Tetap Jawa pasti. Ya. Mbak Siva nanti testimoni di grup pusat ya. Testimoni ya Mbak. Terus Mbak Mariatun Fitri, Mbak mau nanya pembagian waktu untuk share konten di sela-sela kerja. Kak Ayu dan Kak Siva bagaimana? Nah, monggo dijawab berdua. Satu-satu dulu. Nah, saya dulu. Kak Ayu dulu boleh. Baik. Kalau saya mungkin saya memang berlatih memanajemen waktu ya Pak ya, karena saya waktu saya nih dari pagi sampai malam hari itu mungkin full, jadi mungkin di waktu saya lagi buat kerja apa dan posisi tangan saya tidak basah kecuali tidak cuci-cuci itu saya selalu dengan pegang handphone. Mungkin saya tengah sapu atau tengah mop atau tengah kemas lain. Jadi saya menyempatkan waktu meskipun itu hanya 10 menit atau 15 menit. Misalkan di rumah pun ada majikan, mungkin saya pura-pura gimana mencari selah-selah waktu majikan tidak tahu. Mungkin pura-pura ke toilet atau pura-pura buang sampah. Pokoknya bagaimanapun caranya saya bisa buka handphonenya. Jadi ya. Saya sambil membayangkan soalnya. Jadi apa ya? Jadi saya ngebayangin gitu loh sambil itu sambil megang apa gitu. Jadi keren. Oke. Kalau lagi belanja mungkin dorong troli tapi pikiran kita harus fokus nih. Oke, otaknya udah otak usaha ini. Baik, sip. Thank you Mbak Ayu. Kalau Mbak Siva gimana nih? Hampir sama sih sama Mbak Ayu. Kalau saya tuh alhamdulillahnya masalah dari majikan yang akhir ini, saya kan di Hongkong sudah 14 tahun. 14, oke. Ya, 8 tahun terus pulang. Terus yang kembali lagi ini kan yang 6 tahun. Ya alhamdulillah yang 4 tahun kemarin tuh handphone, nomor, dan wifi semua disediakan. Jadi kalau kita mau
ya kita harus tahu, kita harus tahu waktunya kerja ya harus waktu kerja. Nanti kalau ada orang mau order gitu ya, kita lihat dulu penting gitu. Kita tengokin dulu deh. Terus nanti dilanjutkan lagi, diselesaikan dulu pekerjaannya, baru nanti kayak gitu. Nanti kalau ada majikan, kalau yang dulu kan banyak sekali tuh anak-anaknya. Kalau kita office kita kan di dapur, kita kan sebagai pembantu. Jadi handphone itu tetap ada di samping kita gitu. Tapi saya open aja. Kalau ada majikan ya boleh kan. Kalau kita angkat HP ya boleh, share aja gitu. Majikan tahu kalau saya itu juga jualan online gitu. Banyak yang dulu itu HP saya itu yang biayanya per bulannya bilnya itu majikan saya. Gitu. Saya nggak pernah mengeluarkan sedikit pun uang untuk buat beli pulsa atau nggak pernah. Iya, HP juga disediakan. Mungkin yang tapi kan semua orang kayak gitu kan, Mbak? Nggak semua majikan. Ya ada juga kadang kalau repot kita pura-pura ke kamar mandi ya. Kita bawa ke kamar mandi, kita balas sebentar. Atau pas waktu belanja ya tadi kita bawa tas dua tangklong. Terus kita sambil ngecat, oh iya, bentar ya Mbak, saya tanyakan dulu masih ada nggak barangnya, bentar ya Mbak, kayak gitu. Jadi kita sampai rumah kita catat tuh apa aja yang menjadi pertanyaan teman-teman customer itu, barangnya pesan ini ada nggak? Apa itu untuk customer saya kebanyakan itu customer loyal ya. Kayak perabot itu kebanyakan satu rumah itu belinya di saya, tapi sampai berapa juta gitu. Iya. Minum air itu. Iya, jadi kita tahu dan mereka sudah percaya. Oh, barangnya Mbak Siva tuh bagus. Iya, jadi mereka tuh percaya kalau masalah perabot atau panci ya. Saya memang jujur kalau panci ini jelek loh kualitasnya. Apa kamu nggak eman-eman kamu di Hongkong kirim panci jelek? Kan mendingan tambah 100.000 dapat yang bagus kayak gitu. Kita terus terang aja gitu. Jadi mereka tuh senang, ini kelebihan tersendiri buat mereka juga gitu. Ya. Kayak sini Pak ini, iya kayak sini Pak ini kan di sini kan rata-rata apalagi pandemi ini ya semuanya majikan stay at home, semua kerjanya di rumah, office-nya di rumah. Jadi mereka tuh boro-boro mau skincarean, kadang sarapan aja nggak sempat. Sambil sana sambil sini, apalagi kadang-kadang one by one kayak gitu, step by step, kalau nggak ada waktu. Gitu. Dan saya yakin banget sama Jenifa ini, karena belum lama ini Hongkong itu pernah viral ada skincare yang dari Indonesia itu mengandung bahan kimia merkuri dan ini korbannya ini kan masuk ke rumah sakit tuh. Dan ternyata laboratorium itu dokter dalam kan menanyain pasien ini, anak ini, kamu memakai apa gitu, produk apa, minuman apa, kayak ternyata dicek itu adalah skincare-nya itu yang berbahaya. Merkurinya tuh melebihi apa yang disarankan oleh dokter. Jadi viral gitu, mereka sudah takut. Itu bahayanya di situ. Ya, makanya ini saya tuh yakin, saya yakin nih, ini saya yakin banget dengan skincare alami nih. Oh ini loh kesempatan saya sebenarnya itu. Makanya saya itu bisa dijadiin campaign negatif yang positif itu. Jadi mereka tuh banyak yang takut sebenarnya Pak, kayak gitu. Karena kita kan ini malah yang mulai awal ini kan masih 2 bulan kan saya ikut timnya Jenifa ini. Alhamdulillah penjualannya teman-teman tuh percaya, oh iya Mbak Siva itu loh. Oh Jenifa. Jadi kalau kenal Jenifa itu ya Mbak Siva gitu. Mbak Siva Jenifa, ya sudah itu aja brandnya Mbak. Oke Mbak Siva, thank you, makasih jawabannya Mbak Siva. Semoga inspiring ya buat teman-teman ya. Jadi di sela-sela kesibukan masih aja bisa jalan, terus tetap masih bisa membangun personal identity-nya seperti apa gitu ya.
personal brand-nya seperti apa, personal identity-nya bagaimana. Kalau nggak ada, berarti yang dibangun jangan personal brand, tapi personal identity, gitu ya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Ini ada lagi bagaimana ya cara gabung jadi reseller Ziniva dari Mbak Ratna. Silahkan hubungi pengundangnya Mbak Ratna Dewi ya. Jadi cara gabungnya simple. Silahkan gabung, tanyakan kepada yang membawa itu bagaimana caranya. Oke. Mbak Desi Ambarwati OTW at Facebook. Mbak Desi Ambarwati ini dari Semarang. Nah, saya ingat anaknya beliau itu adalah ini artis apa namanya IG, followernya banyak banget. Jadi jualannya dari situ luar biasa keren. Terus Mbak Siva udah jawab ini masalah Facebooknya. Oke, Mbak Mina Marosi, asik, siap ngopi online bareng nih sama Mbak Ayu. Biar seronok, tul betul. Ini bahasa Melayu. Udah aku add Mbak Siva, Mbak Ayu. Nah, terima kasih. Terus Mbak Ayu ada waktu libur juga dalam 1 minggu. Mbak Ayu ada waktu libur juga dalam 1 minggu kah? Tidak ada. Saya no off day. Tidak ada libur. Wis, mantap. Tidak ada. Nah, saya tidak ada libur dari awal second kontrak dengan majikan ini, saya nggak ada libur, Pak. Terus kayak gitu. Kerja. Ya, bekerja, Masya Allah. Ya, Hari tapi masih happy ya, masih bahagia gitu ya. Alhamdulillah. Yang penting itu kita melakukan pekerjaan apapun dengan senang hati dan dengan ikhlas, insya Allah semua berjalan dengan baik. Dan step by step itu akan mengalir sendiri gitu. Yang penting kita ikhlas, kita senang hati. Oke. Ya. Wes, makasih Mbak Ayu. Masalah curi-curi waktu buat bisnis di sosmed juga keren Mbak Ayu ya. Harusnya yang punya banyak waktu ini ya, buat mak-mak yang masih punya banyak waktu luang. Nah, ini jangan sampai deh. Harus dipepet betul, jangan sampai kita menjadi waktu orang yang merugi. Ya Allah, ketampar banget nih. Kita yang longgar waktu bisa kita atur sendiri, tapi masih belum bisa istiqomah dan teratur bisnisnya. Ini dari Mbak Mina Marosi. Mbak Mina Marosi, semoga Mbak Mina Marosi ke depan lebih bisa menata waktu ya, lebih efisien waktunya ya. Jadi jangan biarkan ada waktu-waktu yang kita itu nggak berguna, hanya untuk nongkrong-nongkrong, hanya untuk chat-chat yang nggak genah, atau nonton-nonton video yang hanya nonton video TikTok yang nggak ada manfaatnya, cuma joget-joget doang gitu tuh malah ngerusak segalanya itu. Kalau saya jauh-jauh deh kayak gituan. Sudah aku add Mbak, makasih Mbak Mina Marosi, Mbak Siva, Ziniva, thank you ya. Mbak Dewi Dea, Mbak Ayu baru saya konfirmasi. Oke, jazakallah khair. Besok ya saya bikin testi tentang Zoom malam ini, boleh tag saya, luar biasa. Boleh tag ya? Boleh lah, semoga. Oke, gitu. Ini udah jam 21.54, artinya udah jam 10 ya. Jam 10 malam. 22.54, Pak. 1 jam ya, 1 jam. Ya. Sebenarnya sih itu hampir mirip-mirip. Saya kan sering ke Batam, Mbak. Saya kalau di Batam itu saya juga selama pandemi ini beberapa kali ke Batam. Pernah juga ke Singapura, cuman nggak sampai keluar dermaga, cuman ngopi di dermaga, jadi pakai tongkang kecil gitu, makan di Singapura, terus makan malam gitu, jam 5 berangkat, makan malam-malam, jam 9 balik lagi. Tapi nggak sampai masuk, sebenarnya nggak boleh. Karena Batam, Singapura kan hanya 40 menit, Pak. Iya, dekat banget cuma 40 menit. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Bang Fuad atau Mbak Vina ingin memberikan sesuatu closing statement atau ingin sesuatu apa gitu, monggo Mbak siapa dulu? Bang Fuad dulu. Oke, saya dulu ya Mbak Vina. Ya, kalau saya mengamati tadi itu dari Mbak Ayu, dari Mbak Siva, itu kenapa beliau-beliau ini bisa strong itu ya, strong menjalankan bisnis online. Yang pertama karena niat. Mereka punya niat yang luar biasa, Masya Allah. Tujuannya luar biasa. Terus kemudian mereka menjalankannya dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan santai, dengan rileks gitu. Dan juga mereka ini orang-orang yang suka ikut komunitas. Bahkan Mbak Ayu sendiri kalau saya tanya, hiburannya apa? Hiburannya itu ya di grup-grup online tadi gitu. Di grup-grup online tadi selain dia berkomunitas,
juga ketemu sama teman-temannya yang sesama pebisnis online. Nah, karena kalau bicara soal waktu, ini kayak kita nabung. Kalau kita nabung, sisa-sisa uang kita itu pasti bakalan habis. Jadi di akhir bulan kita nabung, habis itu uang kita. Tapi kalau dari awal kita sisihkan, entah 5.000, 10.000 per hari, dijamin nggak habis, pasti bisa kekumpul. Nah, sama dengan waktu juga. Kalau kita ya tadi nyuri-nyuri waktu di awal-awal, kita bakal punya waktu. Tapi kalau kita bilang kita nggak ada waktu, ya berarti kita memang belum menyempatkan atau belum mementingkan aktivitas kita ini gitu. Jadi masih ya udahlah, nanti kalau ada waktu luang saya baru ngerjain. Ya nggak bisa. Kapan luangnya nggak dapat itu. Karena Allah juga ada berjanji ya, demi waktu. Beberapa kali itu demi waktu. Karena waktunya ini sangat berharga. Dan satu-satunya hal yang tidak bisa tergantikan itu cuma waktu. Kalau udah berlalu dia, ya udah lewat gitu. Misalnya jam 8 malam tanggal 26 Desember, kan udah berlalu. Dan itu nggak akan mungkin terulang lagi. Itu saking pentingnya waktu tadi. Jadi buat para teman-teman yang sudah jadi mitra Jenifa atau belum, atau di bisnis lain, kalau kita mau bisa mengatur waktu kita harus memprioritaskan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita udah punya skala prioritas, itu enak atur waktunya. Serta punya niat yang tulus dan punya tujuan yang besar. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang di sekitar kita. Mungkin itu saja Pak Tahir, karena waktunya juga udah malam. Suara saya juga udah habis nih. Jadi lanjut Mbak Vina mungkin. Silakan. Oke, monggo Mbak Vina, closing statement Mbak. Iya, kalau saya dari sisi perempuan ya, jujur saya sesi malam ini tuh terharu banget, maksudnya menyentuh banget di hati, benar-benar perjuangan ibu-ibu yang ada di sini. Nggak tahu kalau Mbak Ayu udah ibu-ibu belum ya? Ya, saya Luar biasa sudah sekali. Ya. Gimana Mbak Ayu? Sudah berkeluarga. Oh, mukanya baby face banget. Saya udah 30 plus, Mbak. Sama 30 plus juga. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Jadi saya yakin antara Mbak Ayu sama Mbak Syifa ini benar-benar strong way-nya itu benar-benar kuat sampai bertahan ini bertahun-tahun di luar negeri demi memperjuangkan. Saya yakin ini juga untuk keluarga dan masa depan ya. Yang pertama memang kalau kita mau terjun di dunia bisnis yang paling dasar itu adalah strong why. Kalau kita tidak punya strong why, maunya ya udahlah asal ikut-ikutan aja lah, laku ya, enggak ya, maka hasilnya pun juga biasa-biasa aja seperti itu loh. Maka strong why itu penting banget, alasan kuat. Dan saya yakin juga Mbak Syifa sama Mbak Ayu ini pasti mindset-nya itu juga sudah tertata. Jadi mental block-nya itu sudah nyaris hilang, terus pola pikirnya juga sudah tertata banget. Jadi benar-benar sudah mental baja kuat itu. Jadi terus yang terakhir pelajaran untuk saya dan untuk teman-teman yang lain, memang kalau di bisnis ini itu meskipun kita kelihatannya dari rumah, terus memang kita mengerjakannya juga di sela-sela waktu, memang bisnis ini bukan lagi kita nggak sempat, benar yang dikatakan Kang Fuad lagi, tapi kita harus benar-benar menyempatkan. Entah itu 1 jam, 2 jam, kalau kita benar-benar mau menyempatkan, misalnya untuk fokus memikirkan bisnis kita, mau dibawa kemana, itu pasti nanti hasilnya akan beda. Jadi tidak ada lagi kata tidak sempat, tapi yang ada adalah menyempatkan. Seperti itu. Oke, Mbak Vina, thank you banget, makasih banyak ya. Closing-nya juga bagus banget ya. Mbak Ayu, ada masukan terakhir? Pesan terakhir? Closing statement, jangan pesan terakhir, nanti interpretasinya beda. Oke, baik Pak. Mungkin saya pesan untuk para mak-mak di luar sana ya, jika teman-teman merasa tidak punya waktu, merasa kita capek, kita lelah, sama. Saya 24 jam, istirahat 5 jam saja. Jadi
jangan menutup diri kita untuk hal yang lebih baik lagi, terus belajar untuk lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Thank you, Mbak Ayu. Mbak Siva, monggo Mbak Siva. Iya. Closing statement. Saya banyak terima kasih kepada SSJ ini, pokoknya luar biasa deh. Yang saya suka, saya kalau nggak ikut satu kali itu kayaknya rugi banget. Yang saya suka dari grup ini tuh pertama gratis, pasti ini ya. Yang kedua dari berbagai mentor itu kayak Mbak Vina. Mbak Vina itu punya reseller, tapi dia juga bisa sharing di sini. Kayak Mas Fuad juga ilmunya juga kita juga dapat di sini. Kayak Mbak Novika, Mbak Dewi, semuanya Mbak Rianita itu juga luar biasa. Ilmunya di sharing, cuma ada di sini ya kira. Itu yang saya suka. Dan walaupun kita di luar negeri itu tidak mensurutkan semangat kita untuk belajar bisnis, untuk mencari ilmu yang lebih, walaupun keterbatasan waktu, keterbatasan apapun, tapi kita tetap semangat. Kalau ada masalah, jangan apa yang kemarin Pak Tahir bilang, cari solusinya, jangan fokus ke masalahnya. Fokus ke solusi. Iya, itu yang selalu ada di pikiran saya. Sama kata-kata Mbak Rianita itu saya tulis, jangan mengkerdilkan diri sendiri. Kita itu sama, kalian itu sama. Yang di Indonesia kayak Mbak Vina, Mbak Novika, Mas Fuad itu lo bisa. Kenapa kita di sini nggak bisa? Dan yang saya ingin belajar online terus itu gini. Biasanya kalau di Hong Kong itu rame, penjualannya rame. Tapi nanti setelah pulang ke Indonesia, mereka itu menurun, omsetnya menurun, bahkan bisa jadi online-nya tuh nggak laku kayak gitu. Kebanyakan tuh seperti itu. Dan saya nggak mau seperti itu. Saya maunya terus mau belajar dan belajar kayak gitu. Okay. Makasih Mbak Mbak Siva. Thank you Mas Fuad, Mbak Vina, Mbak Ayu, Mbak Siva. Malam ini wow banget deh, inspiring banget, dan aku jujur kayak Mbak Vina, aku terharu di sana seperti apa, sambil membayangin Mbak Ayu lagi ngapain sambil posting gitu ya, dengan kesibukannya Mbak Siva gitu, masih bisa menyisakan waktu, mempunyai visioner. Saya yakin teman-teman kalian itu visioner banget ya, mempunyai big why yang gede sehingga motivasinya terus tumbuh. Semoga yang dilakukan teman-teman itu merupakan sebuah amal ibadah ya, jadi amal ibadah yang kelak akan membuat kita untuk meringankan hisab kita di akhir yaumul akhir nanti. Gitu ya. Terima kasih for all untuk teman-teman semuanya yang pengen gabung jadi reseller Ziniva, silakan hubungin tim leader masing-masing, yang menghubungi teman-teman masing-masing, yang udah jadi reseller, yang sudah jadi agen, yang sudah jadi distributor. Tetap terus bertumbuh, terus berkembang, dan jangan hanya sekedar berjualan saja, karena di situ masih ada step-step yang lain, yaitu menjadi seorang leader, yang mana leader itu adalah, saya bagusnya leader adalah leader yang mampu membangun kakinya untuk menjadi leader kembali. Jadi asas kebermanfaatan. Jadi jadilah orang yang bermanfaat. Begitu dari saya dan teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.